Timnas Indonesia masuk grup maut di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampaikan pesan optimis untuk tidak menyerah duluan. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia selesai digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Kamis malam. Hasilnya, Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Bisa dibilang Indonesia masuk grup maut. 3 tim di dalamnya merupakan tim dari Asia yang masuk 100 ranking FIFA, yakni Jepang peringkat 17, Australia peringkat 23, dan Arab Saudi peringkat 56. Ketiga tim itu pun sudah pernah berpentas di ajang Piala Dunia. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mau skuad Garuda kalah duluan. Erick diketahui datang langsung ke Kuala Lumpur untuk saksikan pengundian. Pelatih Sintayong tidak ikut karena masih jalani perawatan. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia untuk berjuang maksimal di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Pesannya singkat, padat, dan jelas. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dan sungguh-sungguh, tulis Erick Thohir. Sementara itu, legenda sepak bola Australia Tim Cahill memberikan pujian untuk Timnas Indonesia, Erick Thohir, serta Liga 1. Pujian itu disampaikan Cahill saat menghadiri acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Cahill mengatakan bahwa masyarakat Indonesia patut berbangga dengan perkembangan sepak bola di tanah air, terlebih dengan forma yang ditujukan oleh Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 belum lama ini. Skuad Garuda Muda sukses mengukir sejarah dengan lolos ke babak semifinal sebagai tim debutan. Mereka patut berbangga karena melihat perkembangan sepak bola Indonesia, apalagi dengan forma yang mereka tunjukkan di Timnas U23, kata Cahill dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Selain itu, Cahill juga memuji kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Mantan pemain Timnas Australia dan Everton itu juga memuji Liga 1 karena memiliki pemain muda yang bagus. Presiden Erick di sana, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola negara Indonesia. Dan juga Liga adalah poin yang sangat bagus karena memiliki penggemar yang bersemangat. Pemain muda yang bagus tidak hanya bermain di Liga tetapi juga bermain di luar negeri, ucap Cahill. Sebanyak 18 tim telah dibagi dalam 3 grup yang berisi 6 tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup yang cukup berat bersama tim-tim langganan Piala Dunia. Hasil undian menempatkan skuad Garuda di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. 2 tim teratas di grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Adapun tim peringkat ketiga dan keempat di setiap grupnya akan melaju ke putaran keempat kualifikasi zona Asia. Putaran ketiga akan dimainkan dengan sistem kandang dan tandang mulai September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia sendiri akan memulai kiprah di putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. PSSI melalui sang Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan rencana menarik belum lama ini. Mereka berencana menurunkan pemain muda untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF. PSSI mengeluarkan keputusan itu bukan tanpa alasan, sebab jadwal Piala AFF sangat berdekatan dengan lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Piala AFF juga bukan turnamen resmi FIFA, sehingga poin yang akan didapat dari ajang 2 tahunan itu tak akan signifikan. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi Timnas Indonesia di Piala AFF. Ya, mungkin besok bisa dilihat seperti apa, mungkin juga
kami memainkan timnas U20, bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, kata Erick Thohir belum lama ini. Beberapa media Asia Tenggara pun bereaksi dengan keputusan PSSI itu, seperti yang dilakukan media Malaysia Stadium Astro. Media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik, Piala AFF Indonesia pandang sebelah mata. Jika benar-benar konsisten dengan keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF, PSSI layak mendapatkan dukungan, sebab ajang itu memang bukan turnamen resmi FIFA. Berikut prediksi 5 tim yang berpotensi jadi lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika melihat dari kontestan yang ada, tidak menutup kemungkinan jika skuad Garuda nantinya bakal tergabung di grup neraka. Adapun drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 segera berlangsung pada hari Kamis 27 Juni nanti. Lantas, negara mana saja yang berpotensi jadi lawan Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia? Berikut prediksinya. Di nomor 5 ada timnas Cina. Timnas Indonesia punya potensi satu grup dengan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini tentu akan menjadi lawan yang lumayan berat bagi skuad Garuda. Jika melihat dari segi peringkat, timnas Cina menjadi tim terbaik di pot 5 di atas Palestina dan Kyrgyzstan. Skuad negeri tirai bambu tersebut saat ini menempati peringkat 88 dunia, sementara timnas Indonesia berada di posisi ke-134. Nomor 2 ada timnas Uni Emirat Arab. Mimpi buruk lainnya yang bisa dialami oleh timnas Indonesia ketika segrup dengan Uni Emirat Arab. Tim satu ini juga terbilang tangguh di Asia. Mereka masuk di pot 4 dan menjadi tim terunggul di sisi ranking dunia. The White Jersey julukan Uni Emirat Arab saat ini berada di posisi ke-69 dunia di atas Oman dan Bahrain. Pada pertemuan terakhir, timnas Indonesia dibantai 5 gol tanpa balas oleh Uni Emirat Arab ketika bersua di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Di nomor 3 ada timnas Arab Saudi. Pertemuan melawan Arab Saudi diyakini bakal jadi PR besar bagi timnas Indonesia, sebab tim asal Timur Tengah saat ini menjelma sebagai monster di Asia. Buktinya, pada Piala Dunia 2022 lalu, timnas Arab Saudi mampu menghajar Argentina. Lionel Messi dan kolega dipukul 1-2 oleh Green Force julukan Arab Saudi. Jelang drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi tergabung di pot 3 bersama Uzbekistan dan Yordania. Di posisi kedua ada timnas Qatar. Timnas Qatar juga bisa menjadi lawan tim merah putih di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka masuk di pot 2 bersama Australia dan Irak. Timnas Indonesia tentu kalah jauh jika dilihat dari segi ranking. Qatar duduk di urutan ke-35 dunia dan berpengalaman tampil di Piala Dunia lalu sebagai tuan rumah. Yang terakhir ada Korea Selatan. Negara yang berpotensi jadi lawan timnas Indonesia lainnya adalah Korea Selatan. Jika benar ini terjadi, ini tentu akan menjadi pertemuan seru yang bakal berlangsung di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab timnas Indonesia sendiri diasuh oleh Sintayong yang notabene bekas pelatih Taeguk Warriors julukan Korea Selatan. Menarik untuk melihat persaingan kedua tim itu nantinya.